Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita HKBP Lawai Ponggas pada hari ini Selasa 20 Januari tahun 2026. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk semua kasih dan karunia yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini dan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau yang memenuhi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tema kita pada hari ini dicukupkan oleh karunia-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua orang tentunya menginginkan bisa lepas dari masalah atau persoalan-persoalan hidup, lepas atau sembuh dari penyakit, lepas dari beban dan pergumulan hidup. Dan ketika menghadapi semua persoalan-persoalan itu, bagi orang percaya tentunya pasti akan berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Dengan harapan bisa mendapatkan jalan keluar dan terbebas dari persoalan itu. Namun semua dalam kehidupan kita ini adalah seturut kehendak Tuhan. Yang terbaik bagi kita belum tentu yang terbaik bagi Tuhan. Namun yang terbaik menurut Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Sebagai contoh, ketika kita mengalami persoalan atau beban hidup, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan atau melepaskan kita dari masalah itu. Belum tentu kita akan lepas dari masalah itu pada saat itu. Tetapi Tuhan akan justru memberikan kekuatan bagi kita supaya kita mampu menghadapi masalah itu, memikul beban itu. Dan ketika kita mampu memikulnya dan sudah kuat menghadapi persoalan itu, maka hal itu tidak akan menjadi beban berat lagi bagi kita. Dengan demikian, kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, sumber keselamatan kita. Demikianlah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam nats firman Tuhan hari ini. Rasul Paulus mempunyai sangat banyak kelebihan. Bahkan dia mendapatkan penglihatan dan penyataan yang luar biasa dari Tuhan. Namun hal seperti ini juga bisa membuat manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu kesombongan spiritual, yaitu merasa paling saleh, paling hebat, paling benar, dan merasa paling tersanjung. Namun sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus juga mempunyai pergumulan dalam hidupnya. Pergumulan yang berat yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Karena beratnya pergumulan tersebut, dia meminta kepada Tuhan sampai 3 kali supaya Tuhan melepaskannya dari hal itu. Pada ayat sebelumnya, di ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk memukulku supaya aku jangan meninggikan diri. Dan Paulus memohon kesembuhan daripada Tuhan. Dan Tuhan menjawab Paulus seperti pada nats kita pada hari ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak mengabulkan doanya untuk sembuh pada saat itu. Tuhan tetap mengizinkan Paulus tetap mengalami pergumulannya. Karena dengan begitu Tuhan bisa menyatakan
kekuasaannya yang sempurna. Itulah sebabnya pada ayat selanjutnya di nats kita pada hari ini, Paulus mengatakan bahwa ia terlebih dahulu suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, katanya dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Dari nats hari ini dapat kita lihat, dapat kita pelajari bahwa terkadang Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara menyingkirkan pergumulan itu, tetapi memberikan kekuatan sehingga kita mampu untuk memikulnya. Dengan demikian, kita akan terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan, sumber keselamatan kita. Dan kita akan mengalami kesempurnaan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Benar ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena segala sesuatu yang terbaik bagi kami Tuhan tahu. Dan biarlah dalam kehidupan kami ini, kami tetap berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Bantu kami dalam setiap persoalan-persoalan hidup kami. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Berikan jalan keluar kepada kami, supaya kami mampu menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Dalam kelemahan kami berserah kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan sumber keselamatan kami. Dalam satu hari ini juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan. Kuatkan kami, pimpin kami, supaya kami mampu untuk menjalani kehidupan kami ini dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berkati seluruhnya ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh tim multimedia kami. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.